Arsenal menjalani periode terburuknya di awal musim ini. Dianggap sebagai Big Six Premier League, nyatanya Arsenal harus terlempar ke dasar klasemen sementara. Banyak yang menyebut kalau keterpurukan The Gunners ini merupakan sebuah karma. Cetak Gol coba merangkum karma-karma Arsenal sebagai berikut. Melepas Arsene Wenger. Pada tahun 2018 yang lalu, publik sepak bola dikejutkan dengan kabar kepergian Arsene Wenger dari Arsenal. Bagaimana enggak, Wenger sudah menukangi skuad The Gunners selama 22 tahun. Saat itu banyak yang menduga kalau Wenger pergi dari Emirates karena gagal membawa trofi juara. Di Premier League musim itu, Arsenal finish di peringkat 6 klasemen. Dalam wawancaranya, Wenger membantah kalau dia angkat kaki karena lelah. Akan tetapi, Wenger pergi karena sakit hati kepada para penggemar dan mantan pemain Arsenal. Saat itu, mereka menuntut Wenger untuk keluar dari Arsenal. Protes tersebut bisa merusak citra sepak bola Inggris. Wenger sendiri sebenarnya nggak bisa dibilang buruk sebagai pelatih Arsenal. Sepanjang 22 tahun karir kepelatihannya, Wenger sudah memenangkan sejumlah trofi yang bergengsi. Mulai dari 4 trofi Premier League, 7 trofi FA Cup, dan 7 trofi Community Shield. Selain itu, Wenger juga merupakan sosok di balik keganasan Arsenal di musim 2003-2004. Saat itu, The Gunners berhasil keluar sebagai juara tanpa kalah sekalipun. Wenger juga mendapatkan julukan profesor karena kerap mengorbitkan pemain-pemain muda berbakat. 3 pemain yang bersinar di bawah asuhan Wenger adalah Cesc Fabregas, Robin van Persie, dan juga Thierry Henry. Sayangnya, kegagalan Arsenal dalam kembali meraih gelar juara memaksa Wenger untuk pergi. Mirisnya, pelatih Arsenal saat ini, Mikel Arteta, juga turut menyalahkan Arsene Wenger. Singkirkan Mesut Ozil. Pada awal tahun kemarin, Arsenal resmi melepas gelandang bintangnya yakni Mesut Ozil. Mantan pemain Real Madrid ini melanjutkan karir di klub masa kecilnya yakni Fenerbahce. Sebelumnya, Ozil yang tampil gemilang dijadikan kambing hitam atas berbagai kegagalan Arsenal. Hal tersebut berujung dengan pencoretan namanya dari skuad Mikel Arteta. Saat itu, Ozil menuai berbagai kontroversi yang membuat image-nya semakin buruk di depan publik. Mulai dari menolak potong gaji, meminta Presiden Turki Erdogan sebagai saksi pernikahannya, dan mengutuk Cina. Saat itu, Ozil memprotes pemerintahan Cina terkait kasus Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Nggak terima disudutkan, stasiun televisi Cina enggan menyiarkan pertandingan Arsenal. Atas boikot tersebut, Arsenal mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Hasilnya, The Gunners marah kepada Ozil dan menyebut apa yang dilakukan gelandangnya tersebut nggak berhubungan dengan klub. Setelah itu, karir Ozil di Emirates semakin meredup. Ozil bahkan diasingkan dan nggak pernah dimainkan dalam 1 tahun penuh. Padahal secara teknis, Ozil adalah pemain yang paling berbakat di skuad The Gunners. Pada akhirnya, Ozil dilepas ke klub masa kecilnya yakni Fenerbahce. Berseragam Fenerbahce, Ozil justru terlihat bahagia. Terbaru, Ozil berhasil mencetak gol ke gawang Adana Demirspor. Lucunya, Ozil seakan menyindir Arsenal yang dibantai Manchester City dengan skor 0-5. Lewat akun Twitternya, Ozil mengatakan kalimat yang sering dikatakan para fans Arsenal, yakni percaya pada proses. Menolak Harry Kane saat dia masih kecil. Gak banyak yang tahu kalau Harry Kane pernah bergabung dengan Arsenal. Saat itu, Harry Kane kecil menempa kemampuannya di Akademi The Gunners. Pada umur 8 tahun, Arsenal justru menolak top skor Premier League tersebut. Dilansir dari The Players Tribune, Harry Kane menceritakan hari penolakannya tersebut. Saat itu, sang ayah memegang bahunya agar Harry Kane lebih tenang mendengar kabar buruk yang akan disampaikan. Berikutnya, si ayah mengatakan kalau Harry Kane dilepas oleh Arsenal. Mendengar kabar tersebut, Harry Kane langsung bersedih. Untungnya Harry Kane masih bisa melanjutkan karir dengan menjalani trial bersama Watford. Saat trial bersama Watford, Harry Kane menjalani laga uji coba melawan Tottenham Hotspur. Disinilah awal karir gemilang Harry Kane bersama klub berjuluk The Lily White tersebut. Harry Kane juga bilang kalau dia selalu termotivasi saat timnya harus bertanding melawan Arsenal. Harry Kane seakan membuktikan kalau Arsenal sudah membuat keputusan yang salah dengan melepasnya. Selain itu, Harry Kane justru bersyukur dengan penolakan tersebut. Menurut Harry Kane, penolakan itu adalah hal terbaik yang terjadi pada dirinya. Alasannya, penolakan tersebut membuat Harry Kane lebih termotivasi lagi.
Kini Harry Kane jadi salah satu bomber terganas yang ada di Premier League. Harry Kane bahkan sudah mencetak 223 gol dalam 339 pertandingannya bersama Tottenham Hotspur. Seandainya saat itu masih diperkuat Harry Kane, bisa saja Arsenal bernasib lebih baik. Membiarkan pemain-pemain terbaiknya untuk pergi. Wenger memang dikenal sebagai pelatih yang cerdas yang mampu mengembangkan potensi pemain terbaiknya. Sebaliknya, Arsenal justru kerap melakukan blunder dengan melepas pemain-pemain terbaiknya. Hal ini bisa terlihat di mana banyak pemain buangan Arsenal yang justru bersinar di klub lain. Hal ini tentu jadi penyesalan tersendiri bagi manajemen Arsenal. Sebagai contoh, Arsenal melepas Robin van Persie pada musim 2012-2013 yang lalu. Padahal di musim terakhirnya Van Persie mampu mencetak 30 gol dan meraih sepatu emas serta Player of the Year. Van Persie saat itu sudah tidak tahan dengan manajemen Arsenal yang tidak mendatangkan pemain-pemain top yang bisa membuat Van Persie juara Premier League untuk pertama kalinya. Akhirnya Van Persie merapat ke Manchester United dan langsung melanjutkan performa terbaiknya. Saat itu Van Persie mencetak 26 gol dan kembali meraih sepatu emas. Contoh berikutnya bisa dilihat dari bintang asal Spanyol yakni Cesc Fabregas. Setelah meninggalkan Akademi La Masia, Fabregas langsung menjelma sebagai maestro lini tengah Arsenal. Sayangnya Arsenal gagal mempertahankan Fabregas dan kembali ke klub masa kecilnya yakni Barcelona. Fabregas pindah ke Chelsea dan memenangkan 2 trofi Premier League. Contoh terbaru sekaligus jadi salah satu yang paling menyakitkan bisa dilihat dari Serge Gnabry. Pemain asal Jerman ini nggak dipercaya oleh skuad The Gunners. Hasilnya selama 3 tahun bersama tim utama, Gnabry cuma dimainkan sebanyak 10 kali saja. Sempat dipinjamkan ke West Bromwich Albion, Gnabry melanjutkan karir ke Bayern Munchen. Bersama skuad Biroten, Gnabry justru bersinar dan jadi andalan. Pada musim kemarin, Gnabry jadi kunci dalam kegemilangan Bayern Munchen meraih treble winner. Menjual tiket terlalu mahal. Sudah bukan rahasia lagi kalau Arsenal adalah klub dengan tiket termahal di Premier League. Hal ini membuat para pendukung mereka kesulitan untuk menghadiri pertandingan di Emirates. Dilansir dari BBC, harga tiket termurah Arsenal mencapai €1.038 atau sekitar 17,7 juta rupiah per musimnya. Artinya kalau di rata-rata penonton harus membayar 1,1 juta di setiap pertandingan kandang di Emirates. Harga tiket ini lebih mahal 2 kali lipat dari tiket Manchester United, sementara dibandingkan tiket Manchester City, harga tiket Arsenal lebih mahal 3 kali lipat. Dibandingkan tiket termahal dari 5 liga top Eropa, tiket Arsenal juga masih 2 kali lipat lebih mahal. Mirisnya harga ini nggak mengalami penurunan bahkan di masa pandemi seperti sekarang. Itulah dalam tanda kutip karma Arsenal yang membuat mereka terpuruk seperti sekarang. Apakah kamu percaya dengan karma-karma tersebut? Coba tulis dan berdebat di kolom komentar di bawah ini.